Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita bertemu kembali. Untuk kali ini kita akan belajar tentang matematika untuk pertemuan perdana. Insya Allah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai pecahan senilai. Kemudian setelah itu nanti kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Setelah itu juga nanti kan kita pelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, kita mulai dengan bahasan yang pertama, yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Tentunya bukan dengan angka 0 ya dibaginya. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Sudah digambarkan pada gambar berikut. Ya. 1/4, pecahan 1/4 akan sama nilainya bila dikalikan dengan angka yang sama. Misalnya di sini dikalikan dengan angka 2. Pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya juga dikalikan 2. 1 kali 2 hasilnya 2, 4 kali 2 hasilnya 8. Itu artinya 1/4 senilai dengan 2/8. Kita coba kalikan dengan angka yang berbeda. Yang di bawah ini, 1/4. Ya, kita kalikan dengan angka yang sama yaitu 3. Pembilang maupun penyebutnya akan menjadi 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Ini artinya adalah 1/4 senilai dengan pecahan 3/12. Begitu juga di bawah ini. Ya. 1/4 bila kita kalikan dengan bilangan yang sama, contohnya di sini dengan angka 4, maka akan menjadi 1 dikali 4, 4. 4 kali 4, 16. Itu artinya 1/4 senilai dengan 4/16. Bisa dibilang 1/4 senilai dengan 2/8, senilai dengan 3/12, senilai juga dengan 4/16. Pada gambar ini dicontohkan dengan arsiran. Perhatikan gambar yang diarsir. Di gambar A, ini yang diarsir 1 bagian dari 4 bagian. Ini melambangkan pecahan 1/4. Satu kali lagi, ini ada arsiran 1 bagian dari 4 bagian. Sama artinya dengan 1/4. Kita lihat yang gambar B. Gambar B kita lihat yang diarsir adalah 2 bagian dari 8 bagian. Ini mewakili pecahan 2/8. Karena yang diarsir adalah 2 bagian dari 8. Begitu juga dengan gambar C. Gambar C ini adalah mewakili pecahan 3/12. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang diarsir adalah 3 bagian dari 12 bagian. Kita lihat ke gambar D. Gambar D ini, ya, ini yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian. 6 bagian dari berapa jumlahnya semuanya ini? Kita hitung sama-sama ya. 6 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini mewakili pecahan 6/24. Gambar ini mewakili pecahan yang berbeda. 1/4, 2/8, 3/12, 6/24. Tetapi coba perhatikan bidang yang diarsir. Bidang yang diarsir sama luasnya. Bidang yang diarsir, sekali lagi, bidang yang diarsir sama luasnya. Entah itu di gambar A, gambar B, gambar C, ataupun di gambar D. Luas yang diarsir sama luasnya, sama besarnya. Itu menandakan bahwa walaupun yang diwakilkan ini angkanya berbeda, tetapi keempat-empatnya senilai. 1/4 senilai dengan 2/8, senilai dengan 3/12, senilai dengan 6/24. Oke, itu tentang pecahan senilai. Bagaimana cara kita membuat pecahan senilai? Pecahan senilai bisa kita dapatkan dengan cara mengalikan atau membagi dengan bilangan yang sama. Contohnya yang tadi, ya. 1/4 kita akan mencari pecahan yang senilai, kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. Didapatlah 2/8. Begitu juga di bawahnya, kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 3. Kita dapatkan 3/12. Yang di bawahnya kita akan dapatkan 4/16. Begitu seterusnya. Kemudian untuk membagi juga bisa, ya. Misal kita kebalikannya. 4/16, ya. Kita sama-sama bagi 4. Nanti akan ketemu 1/4. 3/12 kita bagi dengan angka yang sama, ya. Penyebut maupun pembilangnya kita bagi 3. 3 dibagi 3 akan menghasilkan angka 1. 12 dibagi 3 akan menghasilkan angka 4. Itu artinya 3/12 senilai dengan 1/4. Begitu juga yang di atas, 2/8. Bila kita ingin melihat dia pecahan yang senilai, kita bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 nanti akan menghasilkan 1. 8 dibagi 2 akan menghasilkan 4. Seperti itu untuk menentukan pecahan yang senilai. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan cara yang pertama, pembilang dijumlahkan atau dikurangi dengan pembilang. Ya, pembilang dijumlahkan atau dikurangi dengan pembilang. Ingat, pembilang itu yang mana? Pembilang itu adalah angka yang ada di atas. Angka yang ada di atas itu namanya pembilang. Sedangkan angka yang di bawah namanya penyebut. Langkah kedua adalah penyebut disesuaikan dengan penyebut bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau di bawahnya sudah sama, maka hasilnya nanti tidak dia ditambahkan yang ini atau dikurangkan, ya. Dia akan sama. Pakai angka yang sama dengan penyebut yang kita jumlahkan atau kita kurangkan. Contohnya, 4/7 ditambah 2/7 sama dengan, ingat ya, tadi itu pembilang kita tambahkan dengan pembilang. 4 ditambah 2. 4 ditambah 2. Ya, kemudian di bawahnya, ya, tidak kita tambahkan.
Ini penyebutnya tidak kita tambahkan, tetapi kita langsung tulis dengan sesuai ini. Ini tulis 7. Sama dengan 4 ditambah 2, 6. Kemudian per 7. Contoh yang nomor 2. 1 per 9 ditambah 4 per 9. Ingat, langkah pertama adalah pembilangnya kita jumlahkan. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Kemudian penyebutnya tetap 9. Contoh yang ketiga. 7 ditambah 4. Ya, langsung di sini. 7 per 15 ditambah 4 per 15 sama dengan 7 ditambah 4 hasilnya 11. Penyebutnya tetap yaitu 15. Begitu juga dengan pengurangan. Ya. Dimisalkan 7 per 12 dikurangi 5 per 12. Sama dengan, ya ini yang di atasnya, yang pembilangnya kita kurangkan. 7 dikurangi 5 per, ingat, penyebutnya tetap, tidak dijumlahkan ataupun dikurangi. Tetap, sama sesuai dengan penyebut yang kita kurangkan. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Kemudian penyebutnya tetap 12. Bisa disederhanakan. Disederhanakan itu artinya adalah kita mencari pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai dengan 2 per 12, yang lebih kecil angkanya adalah kita bagi sama-sama ini ya. Pembilangnya kita bagi, penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. Yang ini dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Apakah masih bisa disederhanakan? Tidak. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Berarti jawaban terakhir adalah 1 per 6. Contoh yang kedua. 13 per 15 dikurangi 4 per 15 sama dengan 13 dikurangi 4. 13 dikurangi 4 per 15. 13 kurang 4 sama dengan 9 per 15. Disederhanakan lagi. Ingat dengan cara apa? Dengan cara kita membagi menggunakan bilangan yang sama. Pada kesempatan ini, kita akan membagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 15 dibagi 3 juga hasilnya 5. Artinya, ini sudah jawaban yang paling sederhana. 13 per 15 dikurangi 4 per 15, hasilnya 3 per 15. Itu untuk pecahan yang sama penyebutnya. Bagaimana dengan pecahan yang berbeda penyebutnya? Kita akan lihat di materi selanjutnya. Ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda dilakukan dengan cara. Yang pertama, samakan penyebut menggunakan KPK atau mengalihkan penyebut pecahan yang dijumlahkan atau dikurangi. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya, ya. Yang kedua, lakukan perkalian silang antara kedua pecahan untuk menentukan pembilang dari masing-masing pecahan. Nanti kita akan jelaskan juga. Yang ketiga, jumlahkan atau kurangi pembilang dengan pembilang. Penyebut disesuaikan dengan penyebut bilangan yang dijumlahkan atau yang dikurangkan. Contohnya, 1 per 2 ditambah 1 per 3. Penyebutnya berbeda. Ada angka 2 dan ada angka 3. Ada angka 2 dan ada angka 3. Cara yang pertama adalah kita cari KPK antara 2
dan 3. Kita cari KPK antara 2 dan 3. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya, kita menghitung kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian untuk angka 3 kita menghitung kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. KPK itu yang mana? KPK itu adalah di mana pertemuan kedua kelipatannya, yaitu di angka 6. 2, 4, 6. Ada angka 6-nya. 3, 6. Ada angka 6-nya. Oke, kita akan gunakan penyebutnya menggunakan angka 6. Langsung ke sini. Menggunakan angka 6. 6 karena di bawahnya diubah, yang tadinya 2 menjadi 6, kemudian yang tadinya 3 menjadi 6, maka yang atas ini harus juga diubah. Tadi 2 kita kalikan 3 baru menjadi 6, maka yang di atas juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3. 1 dikali 3 hasilnya 3. Yang ini juga sama. Karena tadi ini 3 kemudian menjadi 6. Itu artinya 3 kita kalikan dengan 2. Dia menghasilkan 6. Maka yang di atas juga harus dikalikan dengan 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Seperti yang ini. 1 kali 3. 2 kali 3. 1 kali 2. 3 kali 2. Hasilnya bagaimana? Langsung pembilang dengan pembilang dijumlahkan. 3 ditambah 2. Kemudian penyebutnya kita tulis angka yang sama. Ya, kita jumlahkan. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Kemudian penyebutnya tetap 6. Itu cara pertama. Cara kedua seperti ini juga. Ya. Cara kedua dengan kali silang. 1/2 ditambah 1/3. Kita kali silang. 1 kali 3 hasilnya 3. Ingat ya, 1 dikali 3 hasilnya 3. 2 dikali 1, ini kali silang ya. 2 dikali 1 hasilnya 2. Yang di bawah langsung kita kalikan. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 kali 3 hasilnya 6. 1 kali 3 hasilnya 3. 2 kali 1 hasilnya 2. Sama dengan 5/6. Seperti itu. Bagaimana dengan pengurangan? Sama ya, pengurangan juga seperti itu. Cara yang paling mudah adalah menggunakan kali silang. Ustadz mencontohkan semua ini menggunakan kali silang. Karena menurut Ustadz yang paling mudah digunakan adalah cara kali silang. Contoh yang ini. 1/2 dikurangi 1/3. Kita kali silang ya. 1 kali 3 hasilnya 3. Ini langsung ke sini ya. 1 kali 3 hasilnya 3. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi bisa kita menyingkat cara yang ini. Bisa kita hilangkan dengan cara langsung kita kali silang. Diulang sekali lagi ya. Caranya adalah 1 kali 3 hasilnya ditaruh di depan 3. Kemudian dikurangi 2 kali 1
di sini dikurangi 2 kali 1 hasilnya 2 per ini 2 kali 3. Penyebutnya langsung dikalikan. 2 kali 3 hasilnya 6. Kita kurangkan 3 dikurangi 2 1. Yang di bawahnya tetap 6. Kita lanjut contoh yang kedua. 3 per 4 dikurangi 1 per 6. Kita langsung kali silang. Yang ini bisa kita singkat kalau kita menggunakan kali silang. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi. 3 kali 6. Ya, sekali lagi. 3 kali 6. Hasilnya 18. Seharusnya di sini 18. Tapi disederhanakan. Ya, dibagi 2 langsung. Kemudian 4 kali 1, 4. Sebenarnya di sini 4. Tapi dibagi 2 langsung. Menjadi 2. Kemudian 4 kali 6. 4, 6, 24. Ya, ini dibagi 2. 12. Akhirnya 7 per 12. Sama juga dengan contoh yang ketiga. Ya, seperti itu. Kita contohkan menggunakan aplikasi yang lain. Kita akan gunakan aplikasi yang lain. Contohnya, Paint ya. Kita akan coba cari Paint. Di manakah dia Paint? Paint. Ya. Kita gunakan Paint untuk kita contohkan. Ya. Kita ambil yang tadi. 3 per 4 dikurangi 1 per 6. Kita tulis. 3 per 4 dikurangi 1 per 6. Sama dengan kita kalikan silang. Ya. Caranya ini kali silang ya. Ini dengan ini dengan ini. Nanti yang bawahnya juga kita kalikan. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah 3 kali 6 18 dikurangi 4 kali 1 yaitu 4 per 4 kali 6 24. Oke, kemudian lanjut kita kurangkan langsung. Hasilnya berapa kira-kira? 18 dikurangi 4 hasilnya 14. Yang ini tetap 24. Kemudian kita sederhanakan. Yang ini kita sederhanakan ya dengan cara kita bagi 2. Kita bagi 2. Ini kita bagi 2 ya. Hasilnya adalah 14 bagi 2 hasilnya 7 per 24 dibagi 2 hasilnya 12. Oke, yang ini hasilnya sudah paling sederhana. Ini 7 per 12 akan sama dengan ini. Hasilnya 7 per 12. Kita bisa menyingkatnya. Jadi tidak perlu terlalu panjang seperti ini. Kita coba dengan yang contoh lain. 7 per 9 dikurangi 2 per 3. Ya. Kita coba. Kita hapus dulu yang ini. Ya. Kita coba sekali lagi.
7/9. 7/9 dikurangi 2/3. Oke, sama dengan berapa ya? Sama, kita akan kali silang dia. Ini kali ini kalikan ini, yang di bawahnya juga tetap dikalikan. Hasilnya adalah 7 kali 3, 21, tulis di depan, dikurangi, kalikan ini, 9 kali 2, 18, per, ini kalikan, 9 kali 3, 27. Kita jumlahkan, kita kurangkan. 21 dikurangi 18. Hasilnya berapa ya? Hasilnya adalah 3/27. Yang ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 3. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sama dengan 3 bagi 3, 1 per 27 dibagi 3, hasilnya adalah 9. Maka jawabannya adalah 1/9. Jawaban yang ini sama dengan yang di sini, 1/9. Bisa dipahami? Oke, itu cara kita untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan. Ya, nanti insya Allah anak-anak akan berlatih di rumah ya. Nanti latihannya akan dikirimkan via Google Class. Kalian masuk ke Google Classroom, nanti latihan akan diposting di Google Classroom. Oke, saya ulangi sekali lagi bahwa hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar tentang pecahan senilai. Ya, kita belajar tentang pecahan senilai tadi. Yang ini, kita ulang. Ya, pecahan senilai. Kemudian kita juga belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kita juga sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut berbeda. Semoga dengan cara kita latihan terus akan semakin membuat kita menjadi lebih terampil melakukan operasi hitungan, terkhususnya operasi hitungan pecahan. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pertemuan yang perdana ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!